Baik, Ora Samanginang, Opoye Perus yang kami hormati, Amang Preses, Amang Kadep tadi ada ya, ya, Amang Ketua Panitia dan semua para senior, para unsur pendeta dan non pendeta. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kita sama-sama menggumuli tentu topik tema tentang liturgi ini sangatlah panjang dan luas. Itu sebabnya saya membatasi kepada beberapa pokok pikiran penting saja nanti yang walaupun mungkin di dalam diskusi kita bisa panjang lebar untuk mendalami sesuai dengan waktu yang disediakan. Saya juga sangat mengapresiasi dengan ketahanan kita sampai di sesi terakhir ini. Tadi saya sudah hopeless juga ya, karena biasanya ketahanan kita nggak bisa sampai 5-6 jam begitu mengikuti sehingga banyak yang sudah pulang. Tapi saya melihat masih banyak kursi yang terisi. Ini juga menarik kalau biasanya presentasi dulu baru pertanyaan muncul, saya belum berdiri, pertanyaan tadi sudah banyak yang muncul dan mungkin pertanyaan ini juga pertanyaan warisan begitu ya, yang memang tidak tertuntaskan. Amanginang, apa yang kita percakapkan di sini sekali lagi bukanlah sebuah keputusan yang mutlak harus kita berlakukan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tapi sembari kita melihat dan mengintrospeksi bagian-bagian mana yang memang dengan sengaja tidak kita kerjakan, atau bagian-bagian mana yang dalam waktu dekat bisa sebenarnya kita lakoni di dalam hidup berliturgi. KUR misalnya, dalam semua sejak agenda 1904, 06, 1919, tidak pernah dituliskan di tata ibadah kita di mana letaknya KUR, begitu ya. Itu artinya memang KUR bukan bagian dari ibadah pada awalnya, begitu. Lalu kenapa KUR jadi muncul, begitu ya? Maka dulu saat misionaris datang mereka mengajarkan lagu-lagu yang baru saja diterjemahkan dalam teks bahasa Latin, bahasa Inggris menjadi persiapan-persiapan buku ND kita itu, khususnya ND Naparjolo nomor 1 sampai 373 itu sebelum haluan nagok. Maka itu dilatih. Mana jemaat yang punya bakat mau bernyanyi dan seterusnya dikumpulkanlah itu. Lalu terjadilah semacam kumpulan-kumpulan paduan suara. Dan mereka lah yang menjadi kantoria yang tidak kita sebut istilah song leader sekarang ini. Maka di dalam ibadah kita yang berbentuk sebagai ibadah komunal tidak ada penampilan-penampilan parsial. Dan itu sangat kental di dalam teologi ibadah liturgi Lutheran. Kalau kita mau berbicara tentang ibadah secara menyeluruh. Alanido, dang adong tiki ruas ngongong manangi 10 halak marende. Itu bukan bagian dari ibadah komunal. Begitu ya. Tapi yang ada adalah kantoria. Sebagian kantoria ini tidak harus berpakaian khusus, tidak harus ditempatkan satu ini. Tapi dipancak mereka berserak-serak duduknya. Kita sebutlah bahasa sekarang song leader yang berserakan begitu. Nah lanido memang dangadongkur. Alai dung lam leleng merasa butuh panggung lah para kantoria di zaman misionaris ini. Dan ini menjadi benih-benih punguan-punguan kur itu. Jeujungai dokon, baikon markur mahitada. Maka muncullah juga terjemahan-terjemahan kur. Lalu muncul juga komposer-komposer yang menciptakan nyanyi dengan 4 suara. Lalu muncul juga translation dari 4 notasi dari buku logu itu. Maka dari sana juga muncullah nyanyian-nyanyian KUR. Alanido salinai bicara tentang liturgi, godang dohala yang akan tersinggung. Kenapa? Merasa sudah nyaman. Hanya digeser pun posisi KUR udah persoalan besar di banyak gereja. Ale mula-mula kita tuage datung suadong do inganani parkur di parminggo tai. Ido bahen dang naso di sigatia kapadita mulu sinudi manang rapo padita. Ale memang dang apala rikotian adong parkur di gereja. Walaupun memang kita sekarang melihat bahwa nggak ada parminggu kalau tidak ada parkur. Kadang ada benarnya juga. Tapi jangan salah, banyak eksodus jemaat HKBP yang meninggalkan gereja-gereja yang banyak kurnya. Di mana sida marminggu maitu GKI Panglima Polim.
Nah holan sada satu dua kurna dan itu harus diseleksi oleh bidang marturia mereka layak tampil atau tidak. Satabi dohono kumamuse. Bila kur bukan menjadi bagian dalam ibadah, totudang boya dong rekod tampil tong nasida, gabe di jolo mulu ikon markur. Sekali lagi mohon maaf mungkin ini akan membuat ketersinggungan karena kita sekarang melihat aspek-aspek teologi liturgi dan akar dari munculnya parkur itu. Jadi, dan apalah dong rupani upah bereng-bereng mahamu marede disi, nggak ada ibadah parsial, yang ada ibadah komunal. Hidupain sasi tongna sangat kita sayangkan juga tidak ada makna ayat patuluhon edena perjolui jongjok kita dan adong makna liturgi ini. Kita berdiri bukan mau menyongsong nyanyian ayat ketiga itu. Alai jongjong mahita menyongsong ala neng saur de bata ama anak doktor di porbadia. Jongjong mahita jala ipe ikon di gorahon parageda doon. Rim mahita jongjong. Ibadah itu komunal selalu bersama-sama. Ya, maka sekarang kita terjebak dengan kata berlangsung secara otomatis. Yang ada apa? Bukan persoalan konvensional, tapi ibadah yang menonjolkan keseragaman dan ibadah yang komunal itu perlahan-lahan mulai mengikis. Masih ada beberapa gereja di Medan khususnya masih dibacakan. Saya nggak tahu HKBP Teladan Tahyopung. Salah satunya HKBP Teladan Medan, kalau nggak salah lagi Sidorame Medan, di Gorahon Parageda dope jongjong mahita. Tatopo timado sata. Ini jauh lebih menyentuh sehingga tidak ada orang yang curi start, tidak ada orang yang macam-macam. Alai di Gorahon ma nasida jongjong. Ini pun masih terbuka untuk kita percakapkan ke depan. Alanitung sodong do lapatan nasian aspek teologi liturgi, jongjong mangedehon ayat tulu diedena perjolui, jongjong ayat padua hon tiki yang mana putih dosa, jongjong di ayat padua hon tiki nanaing maka tidak kon hapor seyaon. Tapi selalu gerak liturgi kita yang berdiri itu berkaitan dengan sambutan kita dengan apa liturgi yang berikutnya yaitu berkaitan dengan Allah. Nah alani dua kamaginang, banyak sekali sebenarnya kalau tadi misalnya Opung Eporus mengatakan kepada kita bagaimana di tahun transformasi ini kita bergumul mendatangkan sebanyak-banyaknya dan ini PR target dari para pimpinan kepada para pendeta resort diteruskan kepada para pimpinan jemaat bagaimana menantang kita minimal di angka 70 ke 80% saja jemaat kita beribadah. Boi matong PR kita cari tahu penyebabnya. Setelah salah satu tadi banyaknya kur. Kalau tadi pendeta Nixon banyak angkat HKBP Balige, ala di Delto baduhami 4 tahun jojo marminggu di si, boido sahali parmingguan 9 kor di situ. Satu punguan kor 6 orang, 5 orang. Coba jo suruh nang pola barjamar kor johamu wakai nangupung, mangamuk dui. Mulai jongjok gereja undang aruna mangora lomo nami ko markur dohami suli. Ini persoalan kita. Mari. Jangan-jangan persoalan bukan hanya sekedar mereka suka liturgi karismatik. Tapi menjenuhkan ibadah kita itu. Jangan-jangan ya. Saya juga belum punya penelitian yang akurat tentang hal itu. Nah padua hon mulu disigati. Dokon nupui nakaning. Bagaimana kita mendesain liturgi yang membuat liturgi kita menjadi magnet. Mendatangkan orang-orang datang beribadah ke gereja kita. Ini salah satu materi yang mau saya sampaikan. Yaitu dalam bingkai tahun liturgi. Salah satunya amanginang. Ju perohamuna. Tuduhan petaho terus misalnya, salah satu kita ambil dari tahun liturgi misalnya. Gudang do rua seni huriat tanamar minggu tugi kai ala dangadong rabu abu di HKBP. Gudang do rua stalau tu pentak tu katolik tu GPIB holan lahom ini kenapa nggak ada di protestan kami rabu abu. Awal mula pasion. Nanti kita akan ini terbuka untuk dinamika yang akan kita pelajari. Rabdo Hamidu Opuye Porus, dikirap Hamidi STT 4 tahun selalu ada ibadah permulaan pasion adalah minggu sebelum infokapit atau Rabu setelah estomihi. Tapi sekarang di almanak kita juga banyak yang tidak sinkron dengan data itu dengan menempatkan minggu-minggu yang belum pada tempatnya. Nah Lanido celah mau dihita untuk PR dan diskusi selanjutnya bagaimana liturgi ini sebenarnya dinamis, supaya kita bisa melihat bagian-bagian mana yang mungkin bisa kita kerjakan dalam waktu dekat. Bolehkah materinya dipajang, ditampilkan? Oke. Saya biasa suka jalan-jalan, Abang.
Biar nggak grogi. Soalnya ada Opui di sini, saya sangat grogi ada beliau di sini. Baik, saya mencoba menyampaikan materi liturgi HKBP, tahun liturgi sebagai pijakan transformasi spiritual. Saya mau pijakan kita, dan ini saya pikir akar yang paling kuat, bagaimana mentransform kehidupan peribadahan, yang outputnya nanti kita harapkan bisa mentransform kehidupan jemaat, maka pijakannya adalah tahun liturgi. Next. Apa itu tahun liturgi? Ini dia ya. Jadi tahun liturgi adalah waktunya Tuhan. Ya, God's time. Pardalanan ni Jesus do 365 hari, na di suraton marhite goar niya kaminggu, ra mahita mardalan do Kristus namate, Kristus na hehe, Kristus na tapay-maima, saha tu dari minggu Advent tahun baru gerejawi sampai kepada minggu terakhir Trinitatis. Oleh karena itu, apa itu ibadah? Ibadah adalah merayakan keselamatan kita. Begitu ya. Alanido, ibadah itu, kenapa aku beribadah? Aku merayakan keselamatanku. Itu sebabnya karena aku merayakan keselamatanku, diriku bukan pusat perhatian. Tapi firman itu menjadi pusat perhatian, sakramen itu menjadi pusat perhatian, nyanyian itu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, semua pelayan ibadah pun jangan berpikir menjadi pusat perhatian. Kita sedang merayakan keselamatan kita. Nah di Bahenido, karena ibadah itu adalah merayakan keselamatan kita, kita harus paham apa sebenarnya yang kita rayakan itu. Maka nyanyian gerejawi misalnya, ya, do nyanyian gerejawi do nasu gerejawi, totu takas doi syair yang kata-katanya berpusat pada ku. Dan apalah didoki masuk kategori nyanyian gerejawi. Tabu duedei tabu, bermakna dok bermakna. Tapi nyanyian gerejawi adalah menyanyikan what God has done. Donang dipatu pada bata di bagasan ngulum edde homa, aido haluau. Itu sebabnya kalau kita periksa syair buku ini nomor 1 sampai 371 itu, jauh kuat sekali teologinya, teologi anugerah. Mengajak kita kenapa kita harus memuji Tuhan. Gitu ya. Puji hamu jahu batutu nomor 14. Buasa pujian, pardinggan bahasa, buasa pujian para siroha. Ada selalu alasan-alasan untuk itu. Lalu kalau misalnya kita angkat satu nyanyian yang enak, yang sering dinyanyikan kawan-kawan kita di gereja sana misalnya, ya bagus-bagus saja. Ku telah mati dan tinggalkan. Terus kan? Cara hidupku yang lama. Terus. Oke, satu lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nyanyikan refnya. Oh Tuhan, dua ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Terus. Selagi aku. Terus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Tabu do edei, alay do pusat ni edei. Maka itu berbeda dengan syair nyanyian kita di buku edei. Bukan dikatakan gak bagus, bukan dikatakan tidak benar. Gudang do ede na dipakai na di luaran, teologinya kuat, bahkan teologi tegilitoran. Ya. Bapa engkau sungguh baik, kasihmu melik, dan doyakana. Nah ini juga harus kita deteksi, sehingga kalaupun tadi disebutkan, ada ibadah alternatif, tapi lihat dulu komponennya, strukturnya. Bagaimana pemilihan nyanyiannya. Jangan teologinya salah, sehingga yang diagungkan sebenarnya, yang dipuja-puji adalah dirinya, bukan what God has done. Dan ini berbeda dengan ende di haluan nagok. Mulut apareso, struktur ni ende tai itu jauh berbeda sekali. Maka naboy masuk ende nasodong ipolana hubungan do debata. Dia mai. Soho ungut-ungut mi paso. Terus. Soho ungut-ungut mi paso. Oho maho paso. Paso sarita. Ahama makna ni edde. Ali kong gabi masuk ma itu. Edde ni hagabibi. Nalu jahu udungaki. Ya. Apul-apul tu akadongan na marsa. Nah ini pun
nyanyian liturgi satu tema yang paling besar. Jadi merayakan keselamatan kita. Bicak pingo tamanginang, akasitua muloborha di konsistori mabai tangiang, unang songon tangiang pangodianon gajanga. Ya, najujuta songoni. Di konsistori dang apa nariko, dang nasobo, yalai tabereng do aka parpeak na butini dang itu, ya. Unang beton di konsistori yang berangkat tu per mingguan, ubo kami ma opung nisi dadunang na lagi marsahi dada. Sada-sada di guar na marsahi ton, sada-sada pangiduan na pamalupo na marsahi ton. Pitu na marsahi, pitu digorai, pitu gor na ring masakiti, margajang-gajang ma. Ya, amangina nga kadong apa ditareso, tapay nga to nga ka parhaladota itu PR-PR yang kecil, dan apalarikot gabi doa siapa adisi, taringo tu akan naing memulai peribadahan. Nah, maka ini pelayanan terus-menerus berlangsung di dalam dan di luar gereja HKBP. Itu sebabnya muncul istilah liturgi after the liturgy. Ikon botot tado manginang ngulumido liturgi. Maka bagaimana meliturgikan 1,5 jam di gereja ini, kita meliturgikannya, kita sebagai sopir, kita sebagai par-3-3, kita sebagai pegawai, ido liturgi after the liturgi, terus dia dilakoni setiap hari. Nah sonari dalam transformasi, behama liturgi tai kita kemas, menciptakan dan mendorong jemaat kita, meliturgikan melalui kehidupan dan karya nyata mereka. Ido nuaing dalam bingkai tahun liturgi yang akan kita kemas, mungkin dalam waktu dekat bisa kita perbaiki, hal-hal yang bisa kita perbaiki. Tentu di sana ada lingkarannya, dimulai dari Advent sampai Minggu Trinitatis yang terakhir, manang ditemakan dengan peringatan akan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Next. Ada satu istilah yang kita pasti sudah tahu ini, yaitu adiaphora. Dalam liturgi, dan Martin Luther cukup mempopulerkan ini. Di tengah-tengah banyak perdebatan di antara HKBP 1 dengan HKBP lain, ai boy do songoni, ai dakia masanoni, ai sedia boy songoni, songona sodong na songoni. Maka adiaphora ini mengingatkan kita di dalam teologi reformasi secara khusus dia merujuk kepada hal-hal atau praktik yang tidak dituliskan secara eksplisit di Alkitab, tidak diperintahkan untuk dilakukan di Alkitab, tapi tidak salah, tidak dilarang kalau untuk dilakukan. Dan adong di Bibil tai misalnya partangyangan manabur boni. Tabai doi, adiaphora doi. Ya. Maka kalau gereja yang lain misalnya, bahasa songonon salib ni partebat, do makna songna soya salib noni, adiaphora doi. Di dalam adiaphora enggak dosa kalau dilakukan, tidak dosa juga kalau tidak dilakukan. Ya, dang adong di Bibili, mulu minggu palmarum dung nuai ngagabi reta gudang HKBP dibain mamare-mare daun palma di banyak gereja. Ini tradisi ini juga baru berkembang 1 dekade belakangan ini. Pelan-pelan kita menunjukkan diri kita pun haus dengan simbol. Kalau dibahasakan tadi saya siamang Pendeta Nixon, masalah ikonografi. Salah doi, adiaphora. Dan apalagi surat di Bibel tai ulah honon. Dan apalagi surat sotung ulah honon. Tapi Luther katakan, molo di ulah hope, dada marlapatan gabi tambah pahalam, gabi tambah amal jasamu, alai mulu marlapata doi mendukung partodiomu, parsitutuomu, dan lain sebagainya. To see. Itu sebabnya kalau dikatakan liturgi itu dinamis, dia dibangun dengan kata adiaphora. Next. Apa pijakan kita untuk tahun liturgi? Sedikitnya ada 3 ini ya. Agenda HKBP, buku Ende, dan juga almanak. Yang lainnya semacam sumber-sumber sekunder. Tapi sumber primer kita untuk menunjukkan HKBP konsisten melakukan tahun liturgi, yaitu melalui 3 hal ini. Ada agenda 2 bahasa, buku Ende, dan juga almanak. Oma petunjuk di kita bahwa kita menjalani God's time. Christ time gitu ya, circle yang tadi 365 hari ditunjukkanlah dengan tema-tema minggu di dalam perangkat itu. Next. Lalu di dalam tahun liturgi juga ini yang banyak tidak ada di HKBP. Yang kita tahu hanya simbol salib. Ini
Semoga biarlah saya sebutkan sekali lagi supaya apa ini sekali lagi tebet nggak ada simbolnya misalnya ya. Simbol banyak bisa mengisi tempat begitu ya. Salah satunya dengan kain altar misalnya. Mudah-mudahan juga dengan kita berseminar di sini nanti HKBP Tebet langsung segera menjahitkan apa namanya? Ini terlalu mini ya. Kayak apa? Simbol mendorong kita membangun visualisasi. Simbol membawa kita masuk ke dalam peristiwa asali. Seolah-olah kita dihipnotis masuk kepada peristiwa asalnya. Itu baik mulut tabereng silang salib. Ya, salib. Tapi kalau salib itu dari batu, dari besi, saya nggak yakin ingatan kita cepat tertuju kepada Kristus memikul salibnya ke Via Dolorosa. Tapi kalau salib itu dari kayu, begitu ya, maka pasti ingatan kita Kristus memikul atau disalibkan di kayu salib. Itu pasti ingatan kita akan cepat otomatis terarah ke sana. Ini persoalan simbol. Itu sebabnya orang-orang teologi kontekstual dibilang gak ada roti bisa pakai singkong, gak ada anggur pakai tua. Bisa mereka bereksplorasi dengan mengkontekstualisasi teks, tapi dalam liturgi kita harus berupaya memakai simbol-simbol yang semirip mungkin dan sedekat mungkin sambil membangun emosi jemaat kita. Nah, simbol ini sangat miskin di gereja kita. Saya nggak tahu, udah ada nggak misalnya di gereja HKBP ada di atas salibnya gambar ayam, ya, atau burung merpati, holan silang hidup di gudang, dan kita kering dengan simbol. Padahal ini sangat mumpuni, banyak tempat-tempat. Kalau tadi Pendeta Nixon membuka peluang dengan desain-desain gotik, tulisan-tulisan mozaik, dan lain sebagainya, tentu itu bisa membuka ke depan bagaimana juga setiap minggu punya tema-tema itu. Di buku yang sudah filenya kita berikan, jelas di sana ada kalau minggu Epifani misalnya, apa yang menonjol di sana? Baptisan Kristus. Apa yang menonjol di sana? Orang Majus. Apa yang menonjol di sana? Persembahan mereka, mazmur dan perak dan seterusnya. Ini bisa kita angkat sebagai ikon, sebagai simbol yang mengambil beberapa tempat. Alai Amanginang, di Cakuingot, Soto Ngadong behita nama main spanduk di Jolo arah kiblat ni umat. Gitu ya. Jangan, apalagi spanduk yang ada foto-fotonya pula, kayak foto Pulau Tasadarion. Itu mutlak inisiatif panitia lokal ya. Gak ada permintaan dari saya, Pendeta Nixon, apalagi Opui. Saya juga kaget nemteknya ada nama kami. Jadi boleh kon benot tadi di dalam gereja, di pitunan yang keluari di ben spanduk. Jodoh huberen dok spanduk, laos barani ditutupi salib na di Joloi. Di banyak gereja HKBP, mari kita tempatkan spanduk bukan bagian interior dari peribadahan. Sedang disi inganan hapihan nih, tapala di samping manang di luar untuk itu. Nah ini bagian-bagian yang bisa kita ambil. Next, kita lihat spiritualitas tahun liturgi misalnya, kita mulai di sini dari Advent. Amanginang saya mau sejojodo di dok ruas nang situa. Paditaan menjelaskan an songonon, paditaon menjelaskan an songonon, taringo tu tema nasada. Jojodo hita padita dituduh tidak konsisten dan berbeda-beda memberikan jawaban. Kenapa? Dugaan saya karena memang kita memberikan pola pikir dan paradigma yang sesuka hati kita. Saya mau hari ini kita sama-sama berpikir ulang dan menyusun jawaban yang sama melalui sukun ahado teologi Advent di HKBP. Ayat intro itu di doa syafaat dan seterusnya. Sehingga adalah satu kesatuan tema Odo Lapatan ni Advent. Odo Lapatan ni Pasca. Dang be, menurut tahu dah? Menurut tahu. Sugu rom sepadita namanggati. So kami ngarois kanami. Romo sedepa, tiki padita tupal lang songoni, bahasa gabi songonon. Saya mau apalagi untuk berkaitan tema-tema tentang liturgi, tolong kita punya satu sumber primer yang sama memberikan jawaban untuk itu. Ujungnya idota masyan kanal manakon, ya, ahado passion. Tapi kita sigati sianon, ahado doana segala macamnya. Sehingga bagaimana minggu Advent benar-benar kita kemas, maka khotbah juga nggak jauh bergeser dari tema Minggu Advent, 3P. Penonjolan tentang pengharapan, penantian, dan pertobatan. Ido ubahen,
Ale sutumpola masuk tu diskusi, boydo marnatal tikiat fan, undang jotusian noda, nga diskusi na panjangon, ale nang dohonoku ido ubahin mulu minggu adven, unang jodong masuk ede naso minggu adven di sini. Asa hibul panorangyota, satu kesatuan benang merah lah semua peribadahan kita itu. Nyanyiannya, epistelnya, kurnya, khotbahnya, dan juga dekorasi simbol-simbol yang dipakai di dalam minggu itu. Ya, ini yang kita lihat pengembangannya. Maka pertobatan tetap akan disuarakan melalui khotbah. Karena itu juga kita temukan di nyanyian buku Ende. Behama panjaloku. Ini persoalan pertobatan. Bagaimana penyambutanku, bagaimana penerimaanmu. Kau yang mau datang, BH2, atau tu mengada diri mau, patureho diri mau, doa kalian sebagainya. Ya, ini bagian-bagian yang harus kita susun menjadi satu kesatuan. Alanido, nyanyian mendukung tema Minggu Advent, introitusnya, doa kolektanya, epistelnya, khotbah kita pun. Sebisa mungkin kita kemas menjadi satu kesatuan teologi Minggu Advent. Next. Natal sama juga sukacita bersama Kristus yang mewujud dalam berbagi sukacita dalam kesederhanaan Kristus bagi orang yang terpinggirkan. Sama juga konsepnya. Apa teologi Natal di HKBP? Kita lihat aja syair-syairnya dan semua perangkat-perangkat yang ada di sana. Oma Natal menurut HKBP. Dang B menurut tahu. Dang B menurut Ibana ketika kita memang mau konsen melihat bagian-bagian yang sudah terstruktur sebenarnya di dalam agenda kita. Next. Kemudian ini Epifani, tadi beberapa sudah saya sampaikan, tetap penyataan kesaksian Kristus adalah terang dunia, maka ibadah akan dikemas ke sana, pesan khotbah pun nggak akan jauh dari sana. Mau 4 minggu Epifaniasnya, mau jadi 5, mau jadi 6, tetap dia nanti dari ayat bacaannya sudah pasti dia akan mengerucut ke sana. Napa jujutudo, holan ta tempel-tempel boti, dohok topik minggu ta songonon kita tempel tapi tidak kita persiapkan menjadi satu adonan sebagaimana buat gado-gado gitu ya. Jadi sama-sama diaduk dari awal sehingga tersaji menjadi bumbu gado-gado yang enak dia di sana. Next. Prapaskah ya. Prapaskah nggak ada istilah ini di HKBP, di agenda disebutlah dengan masa-masa penderitaan Kristus ya, mengikuti penderitaan Kristus. Amanginang kalau masuk masa prapaskah kita bukan mau diajak menangisi penderitaan Kristus, tapi mengarahkan mata kita, telinga kita menangis bersama dunia yang menderita. Maka masa prapaskah mengajak kita bagaimana merengkuh dan empati kepada penderitaan yang sedang diusung oleh dunia ini. Apa itu peperangan, apa itu gizi buruk, apa itu KDRT, apa itu baru-baru opung kita, opoye porus, marsitutu, persoalan ekologi, alam juga menderita, begitu ya. Bagaimana orang miskin dan menderita, maka ini yang terus digemakan selama 6 minggu prapaskah. HKBP belum memfasilitasi bagaimana jemaat menoleh orang-orang atau penderitaan di sekelilingnya. Karena tidak ada minggu prapaskah. Maka gereja yang lain dan tradisi doa, puasa dan sedekah bukan hanya milik Katolik, bahkan gereja-gereja Protestan yang sama dengan kita sudah melakoni itu. Maka jalanku ambil bagian dalam penderitaan dunia. Aku berdoa, aku bersedekah, aku berpuasa, tujuannya untuk kebaikan bagi orang lain. Nah ini sangat jelas bagaimana minggu-minggu prapaskah itu disusun menjadi minggu yang berdampak positif kepada orang lain. Sekali lagi kami mengingatkan, pasion yang kita kenal adalah 40 hari sebelum kebangkitan Kristus. Pasion bukan pertanyaan pasion 1, pertanyaan pasion 2, pertanyaan pasion 3 setelah Minggu Palmarum. Neng sidung nama Minggu Pasion di sini. Alanido, anggoon, dan apala merdu sahita jala mangalaosi mulu tabahin di hari Rabu dung Minggu estomini pertanyaan mabonai pasion. So marabu-abu pitaho tabai di sini. Alitung takasdo 40 hari masa penderitaan Kristus. Karena ini belum diputuskan, bukan jadi persoalan harus mutlak memakai tanda salib abu begitu ya. Tapi bagaimana kita melihat ini siklus satu kesatuan minggu prapaskah itu. Alanido ingot
na jojotan dia gedata na piga edision, selalu dituliskan minggu prapaskah itu atau pasion itu di minggu reminiscere. Itu tidak benar. Dan itu berlawanan dengan agenda kita yang jelas dituliskan sebagai sumber tertua Invocavit do mula ni minggu pasion dan reminiscere na jojo salah di almanakta na piga tahunon. Dohok masalah dok di buku na beredar di kita mungkin pasti semua tahu di sana. Idobain gabelau salama di surat ton tutup altar. Dibayi matong na rata-rata di minggu Invocavit harusnya warna violet. Acuannya yang paling tua tentu di sini. Ini belum diganti. Mulai dari Invocavit ya, minggu tentang prapaskah. Nah lanido satu lagi kalau di Jumat Agung misalnya begitu ya. Tetaplah dipakai narasi Alkitab murni. Ada buku Golgota yang dikeluarkan HKBP dengan dua model. Molo tapiup hatani silutar back to the Bible nina. Kita bacalah narasi yang pure dari teks Alkitab, bukan hasil interpretasi manusia, na di padangol-dangol, na di paadungan dukoni. Dan apalah daporohan asongoni, tapi Via Dolorosa adalah membaca teks perjalanan Kristus yang sampai ke kayu salib. Next. Next. Oke, sebelumnya satu lagi. Satu lagi yang terhilang dari kita Manginang, ini pun perlu jadi selama HKBP berdiri, ada satu ayat introitus yang tidak pernah kita pakai karena kita tidak melakukannya. Satu ayat di atas parningotan hamamate ni Yesus, takas do di serato disi, parningotan di hasasaha ni ulau nabadia. Kamis malam harusnya kita perjamuan kudus. Dan ini tidak ada. Ini juga PR kita khususnya para pendeta, kalau kita mau bukan menambah-nambahi tapi pelan-pelan kita kembali. Dang na baru on nasotaulah doon. Jala di Bibeli di sada Korinta ringo tu penetapan perjamuanku. Pada malam tatkala Yesus diserahkan. Marsogo ma Yesus ditakut dipersilakon. Bodarinai di padiri ibana ma parpadanan nabadia. Maka ini enggak pernah ayat intro itu sini kita pakai karena kita tidak pernah melakukan perjamuan kudus. Ini bukan sesuatu yang baru. Nasotaulah do. Pelan-pelan nanti kita melihat bagaimana dinamika yang bisa mengantar kita ke arah sana. Next. Terus Paskah gitu ya. Paskah berlangsung 40 hari. Maka kalau dihitung mulai dari minggu Septua, Seksa, Paskah sampai kenaikan 100 hari lingkaran, para ahli liturgi menyebut lingkaran Paskah itu. Amanginang teorinya kita tahu Paskah 40 hari 6 minggu. Alai kusukum majolohita dang pola ta'alusi. Piga magareja na diari minggu kuasi modo geniti. Adong dope ede na ede taringo tuhahio ni Yesus. Satu orang. Bagus puji Tuhan. Marsogot minggu misericordias domini. Paskah padua hodope. Bere kita majo ede nata susuni. Titong dope mames tahun Paskah hita marsogot. Sampai 1 minggu rogate martangiang. Bahkan sampai hari kenaikan itu masih dalam lingkaran kebangkitan Kristus. Ako mana perlu tasigati muse. Maka sebuini-buina. Ikonadong nang gua palatulu edei. Di lagu pembuka misalnya, masih dalam momen suasana kebangkitan Kristus. Maka nyanyian itu pun tolong diperiksa lagi. Jangan diterima bulat-bulat yang dari Impola misalnya. Siapa tahu ada kesilapan-kesilapan waktu menyusun untuk itu. Ya, asa memang disondo tahun liturgi, disondo spiritualitasi. Ede parjolo nga di botor ruas pesta Paskah do pesadarion. Ya, masuk mamusay minggu Epipani, minggu Epipani do pesadarion. Maka usahakan di dalam menyusun lagu, nyanyian pertama harus berdasarkan nama minggu itu minggu apa. Ya, kalau di hari-hari bebas Arab atau minggu-minggu biasa bolehlah ede puji-pujian nomor-nomor kecil, ede di hari Minggu itu bisa bergantian kalau dia tidak
tidak temati. Alanido sahat minggu rogate nang di pertanyaan ni wik ikon dope bayenota ede pasca ede haheon ni Yesus. Next. Ya Pentakosta sama bagaimana pekabaran Injil, ini kita kemas juga di dalam simbol-simbol, bagaimana khotbah kita menyatu, maka kalau tidak ada kor yang pas ke situ, nggak usahlah memaksa diri. Ena jujutan dok parkoron satabi, mak daripada somarede hita, itu salah. Yang benar adalah jangan nyanyi, nggak ada persiapan. Amanginang hudok matu hita, berkhotbah itu salah satu model pemberitaan firman Tuhan. Kor salah satu lagi bentuk pemberitaan firman Tuhan. Molo so mangarade dohami parjamita neng marjamita, totudang boy deng gajamita nami. Kamu pe molo neng markor, gak mungkin bagus kornya kalau tidak ada latihan, persiapan, dos dui. Tidak jojo ta songoni persoalan. Bahasa pulau marede, daripada dang marede, maila. Tapi makna murai-murai marede tak. So sangat latihan. Nah ini harus kita transform. Jangan-jangan ke depan marturia harus ngecek gladi di hari terakhir mereka. Layak enggak itu dinyanyikan di gereja? Nyambung enggak dia dengan tema tahun liturgi ini? Saya pikir ke sana juga arahnya. Sambillah diedukasi dan dibagikan syair. Kalau enggak ada kor, buke de mayet dehon. Opak suara dibayar, enggak bagakan noni. Next. Kemudian masuk Trinitas, ini minggu yang panjang. Sering sekali juga persoalan. Tidak ada minggu parningotan diat kana modding. Itu tidak ada minggu tunggal. Tapi tema peringatan orang minggu itu di dalam payung minggu Trinitatis. Ido ubahin hotdo na rata-rata yang hijau tutup altar di sana. Itu satu kesatuan di dalam lingkaran itu. Ya, kebetulan aja di sana dikhususkan minggu itu untuk peringatan orang-orang yang meninggal. Jadi tetap tutup altarnya hanya Kristus mati hari Jumat yang berwarna hitam. Next. Baik, kesimpulannya ini bagian transformasi spiritual. Jemaat bisa sebenarnya terbentuk dari tahun liturgi, mana yang kita abaikan secara sengaja, mana yang terselubung belum kita nampakkan dengan benar. Lalu kita kemaslah ibadah menjadi satu kesatuan dengan mempertimbangkan tahun liturgi, bahan-bahan yang sudah ada tadi. Semua yang saya sampaikan secara detail sudah kami tuliskan dan materinya sudah dibagikan, sehingga saya hanya summarize beberapa bagian yang menurut saya krusial dan bisa untuk kita percakapkan lebih dalam. Demikian namang moderator, melihat ya.